Dua agama besar di dunia, Kristen dan Islam. Orang Kristen mengklaim dari Alkitab bahwa Yesus Kristus disalibkan di kayu salib. Kristus lewat Roh Kudus bicara tentang dirinya sendiri. Dahulu aku mati, sekarang aku hidup. Namun kaum Muslim menegaskan dari Al-Quran bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Seperti firman Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Jadi apakah kebenarannya? Anda putuskanlah sendiri. Pastor Ruknudin Henry Pio, lebih dikenal sebagai Pastor Rukni. Berusia 43 tahun, beliau adalah misionaris Arab Kristen. Beliau lahir sebagai orang Kristen di Basra, Irak, lalu dibesarkan di Kuwait. Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Master in Science dari Universitas Bombay. Beliau memiliki pengalaman bervariasi dalam mengajar, termasuk pengajaran dan pelatihan komputer, bahasa Arab, konsultasi komputerisasi dan pengembangan program software komputer dalam bahasa Arab. Beliau telah berkecimpung dalam penyebaran ajaran Kristen selama lebih dari 10 tahun. Beliau adalah guru Alkitab dan pendeta dalam India Gospel Mission. Beliau juga adalah penyembuh iman yang terkenal. Pembicara kedua hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional. Beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Jazakallah. Kini kita masuk pada bagian kedua acara ini, sesi tanggapan. Saya persilahkan Pastor Rukni untuk menyajikan tanggapannya sekitar 15 menit. Pastor Rukni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zakir untuk poin-poin Anda. Saya melihat banyak diskusi yang non-logis. Beberapa hal kehilangan semangat dari firman itu, dalam banyak hal sangat parah menjadi non-logis. Itu bahkan sulit untuk didiskusikan. Tapi hanya beberapa poin yang akan saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi semuanya. Beberapa poin yang saya akan katakan, karena tujuan saya di sini bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan saya di sini adalah untuk menyajikan solusi untuk hidup Anda dari dosa. Yesus yang disalib. Itu tujuan saya, walaupun saya kalah berdebat. Oke? Itulah tujuan saya di sini. Sekarang yang pertama adalah bicara tentang hal-hal yang memalukan dalam Alkitab. Adalah begini, Alkitab itu begitu setia dalam hal kebenaran. Itu seperti cermin yang setia. Kalau muka saya jelek, cermin saya akan bilang kamu jelek. Dan kalau muka saya tampan, cermin saya akan bilang kamu tampan. Alkitab seperti itu. Karena itulah itu mewakili kedua sisi manusia. Ia menunjukkan dosa dan aib manusia. Sampai sejauh mana manusia berdosa terhadap Tuhan. Pada saat yang sama, ia menunjukkan sampai sejauh mana manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Karena itulah Alkitab adalah catatan yang seimbang mengenai kondisi manusia. Ia tidak akan memberitahu Anda Santo Paulus adalah orang yang hebat, tidak pernah melakukan kesalahan.
Tidak, ia memberitahu Anda kesalahan-kesalahannya. Kalau Anda melihat tulisan lain, baik Islam ataupun tulisan lain, mereka membuat seorang manusia itu seolah-olah dewa. Orang itu ditampilkan begitu sempurna, tidak pernah berbuat salah. Hanya Yesus yang tidak berdosa, oke? Jadi Paulus punya ciri baik, tapi dia punya sifat pemarah yang parah, hingga saya tidak mau dia jadi pastor kepala saya. Dia pernah bersetegang dengan para pastor. Dia pernah bertengkar dengan Petrus mengenai makanan atau semacamnya. Dan juga Yohanes. Itu tidak pernah bohong. Itu menunjukkan kedua sisinya. Banyak hal lain, para nabi, para hamba Tuhan. Ya, misalnya saja Yusuf. Dalam hidup rahasianya ia mempraktekkan ramal-meramal. Ia punya kebiasaan suka meramal. Ia hamba Tuhan yang hebat, tapi ia punya beberapa kelemahan. Ia mencari tahu, mengungkapkan rahasia-rahasia lewat ramalan. Itu tidak baik. Dan banyak sekali, banyak orang yang punya sisi baik dan sisi buruk. Alkitab menunjukkan pada Anda bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ini menunjukkan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa terhadap Allah. Bapaknya, walaupun begitu sebagai remaja, dia tidak mematuhi orang tuanya. Tapi setelah itu ia mengikuti mereka. Ia tidak mengikuti mereka terus seperti yang diharapkan pada remaja lelaki usia 16 tahun atau 12 tahun. Tapi saat mereka kembali untuk menegur Yesus, Yesus mengikuti mereka. Ia sedang belajar sebagai manusia. Ia belajar kitab suci, kitab Ibrani. Ia belajar tentang ketaatan. Karena ia belum mengetahuinya, lantas ia belajar. Itu adalah Yesus yang alami. Tapi sejauh dosa, ia tidak pernah berdosa terhadap Allah. Jadi Alkitab adalah catatan yang setia dalam hal baik dan buruk. Anda ingin lihat bagaimana manusia bisa sesungguhnya jadi bagaimana? Bacalah Alkitab. Anda ingin lihat manusia bisa jadi sehebat apa? Baca Alkitab. Seorang penjahat seperti Paulus bisa jadi santo. Allah bisa membuat seorang berubah. Seorang nelayan sederhana dan tidak berpendidikan ternyata bisa menjadi pemimpin dunia. Bacalah itu dalam Alkitab. Anda tidak perlu menjadi PhD atau MSc atau gelar tertentu lainnya. Anda bacalah apa yang dilakukan Yohanes, orang biasa yang tidak berpendidikan, tapi ia memimpin seluruh dunia. Oke? Jadi dalam hal meninjau Alkitab, hal kedua Alkitab juga penuh dengan simbolisme dengan banyak cara. Allah mengatakan banyak hal lewat simbolisme. Baik, itu satu hal. Mengenai huruf K besar dan huruf K kecil dalam kamus, saya belum memeriksa poin itu. Tapi dari kata-kata dari Dr. Zakir, saya dapat kesan kata kebangkitan dengan huruf K besar diberikan sebagai contoh dari kebangkitan. Dan menurut saya beliau itu salah. Kebangkitan yang berarti hidup kembali dari kematian, contohnya adalah kebangkitan Yesus dari orang mati. Ia salah mengerti itu. Menurut saya itu bukan sudut pandang religius, karena itu adalah contoh. Kebanyakan kamus memberi saya contoh kata itu. Jadi menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan kami orang Kristen menganut prinsip huruf K besar itu kebangkitan Kristus dan huruf K kecil itu kebangkitan lain. Menurut saya bukan begitu. Anda salah paham tentang hal itu. Sekarang poin lain yang dikatakannya menyalibkan Taurat. Itu tidak berarti Taurat itu sendiri. Ia hanya bicara tentang bagaimana Taurat itu menghakimi saya karena saya itu pendosa. Daftar hukuman saya itu karena tuntutan Taurat. Dan itulah yang ditimpakan pada Yesus disalib. Jadi bukan Alkitab atau firman Tuhanlah yang disalib. Pernyataan itu tidak ada artinya, tidak logis. Taurat itu suci dan murni. Taurat itu dimaksudkan untuk mengungkapkan dosa, bukan menyembuhkan dosa, tapi untuk mengungkapkan dosa. Oke? Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan dosa. Jadi itu bukan menyalibkan Taurat, tapi menyalibkan segala kutukan dan hukuman yang dijatuhkan Taurat terhadap. Daftar yang isinya, saya harus pergi ke neraka. Itulah yang disalibkan bersama Yesus. Kutukan itulah yang disalibkan. Yesus mengalihkan semua kutukan itu pada dirinya sendiri. Mengenai Yesus bangkit dari kematian, seluruh Alkitab, Dr. Zakir berkata bahwa tidak ada dimanapun dalam Alkitab berkata Yesus bangkit dari kematian. Saya terkejut. Berikan saya waktu agar saya bisa cari pastor dan mencarinya. Anda bisa membacanya kapan-kapan. Salah satu contohnya adalah di Matius 28 ayat 6. Baca juga sedikit lebih sesudahnya setelah ini. Dan mengenai yang satu lagi adalah Anda lihatlah di Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus lewat Roh Kudus, ia bicara tentang dirinya. Aku pernah mati namun kini aku hidup. Aku pernah mati namun kini aku hidup. Tidak ada filosofi apapun tentang itu. Dulu ia pernah mati dan kini ia hidup.
Tidak ada apa-apa lagi, tidak ada permainan kata-kata atau dalam bahasa Yunani atau semacamnya. Mudah sekali. Sekarang yang berikutnya adalah pengacauan arti apakah satu orang tampak seperti Yesus. Ada banyak misteri mengenai tubuh baru yang dijanjikan Allah pada mereka yang mati dalam Kristus. Dan sedikit pengungkapannya. Nomor 1, Yesus berjalan menembus tembok. Pintu-pintu tertutup, Yesus pasti berjalan menembus tembok. Tubuh baru itu mampu mengatasi hal-hal alamiah. Dan ketiga, tubuh itu punya kemampuan untuk menyamarkan dirinya. Begini, Yesus berjalan bersama 2 orang murid setelah bangkit dari kematian. Mata mereka dicegah untuk mengenali Yesus selama perjalanan mereka ke Emau. Lalu Yesus menerangkan kitab suci pada mereka. Lalu ia masuk ke rumah, ia memecahkan roti-roti, lalu mata mereka terbuka dan sadar kalau ini Yesus. Tidak hanya Maria Magdalena yang tidak bisa mengenalinya, tapi orang-orang lain yang tidak bisa mengenalinya. Hingga pada titik ia mengungkapkan dirinya sendiri, barulah mereka mengenalinya. Kelihatannya tubuh itu punya sesuatu yang amat istimewa. Ia bisa berubah bentuk. Dan mengapa Yesus memperlihatkan tangannya? Ia ingin memperlihatkan sesuatu yang amat istimewa pada tangannya. Ada lubang di tangannya. Lihat, akulah orangnya. Lihat bekas tusukan ini. Aku Yesus. Lihat, aku Yesus. Ia memperlihatkan tangannya dan juga pinggangnya karena tentara menikamnya dari samping. Lihat, aku Yesus. Aku bukan orang lain. Pada tubuh ini terdapat bekas-bekas disalib. Bekas yang aku terima. Kelihatannya tubuh ini walaupun tubuh yang baru, tapi itu punya kemiripan dengan tubuh yang lama. Misteri. Kita tidak tahu apapun tentang tubuh yang baru ini, tapi kita tahu itu tubuh yang supranatural. Itu punya kemuliaan baru, kemuliaan yang lebih besar. Dan itu mirip, itu membuat Anda mampu mengatakan kalau itu saudara Rukni. Hanya itu tubuh yang sudah dibangkitkan. Hanya itu adalah yang Anda kenali dari saya. Saya bisa berjalan menembus tembok. Ada tanda-tanda di tubuh saya. Saya bisa memperlihatkannya pada Anda. Lihat, ini tanda saya. Ingatkah Anda tanda ini? Lihat, inilah saya. Sesuatu yang sangat istimewa. Itulah Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa lalu mengenai kuburnya yang luas, itu sudah jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kubur itu milik orang kaya. Orang kaya yang satu ini tidak mau membeli ruangan sempit. Ia ingin membuat orang yang besar dan luas untuk seluruh sanak keluarganya. Itu bukan masalah Yesus tinggal dalam kubur itu. Ia tidak akan mau tinggal dalam kubur Magmaristan. Itu bukan tempat yang baik untuknya. Itu sudah ditulis dengan jelas bahwa kubur itu disediakan oleh orang kaya. Dan orang kaya mengharapkan punya kubur yang besar dan luas untuk sanak keluarganya. Hal kedua, kami ingin mengingatkan Anda adalah tradisi dari zaman Abraham untuk menguburkan jenazah dalam gua, bukan dalam tanah. Dalam beberapa kasus, orang dikubur dalam debu tanah. Kadang dikremasi, tapi kebanyakan jenazah ditaruh di dalam gua. Itu kebiasaan. Abraham dan istrinya Sarah, jenazah mereka ditaruh dalam kubur yang adalah gua. Mereka tidak dikubur dalam debu tanah. Jadi orang kaya ini menyediakan gua batu yang cocok untuk orang kaya. Ukuran besar dan semacamnya. Anda lantas tanya, kenapa batu itu terbuka? Jawabannya mudah. Itu dengan jelas disebutkan. Malaikat Tuhanlah yang menggulingkan batu itu. Saat salah seorang dari Maria Magdalena dan 1 orang lain datang, seorang malaikat yang kuat kuasa sudah menggulingkan batu itu dan mengguncangnya. Dan kedua prajurit ketakutan dan roboh seperti 2 orang mati. Dan malaikat itu memberitahu kedua wanita itu, kalian tidak perlu takut. Itu tidak dimaksudkan untuk menakuti kalian. Itu hanya untuk sesuatu, saya menggunakan kata-kata saya sendiri. Itu hanya untuk menakuti mereka. Saya baru saja menggulingkan. Lihat, tidak ada dalam kubur itu. Lihat, kubur itu kosong. Begitulah, karena kubur itu sudah kosong, itulah gunanya menggulingkan batu itu. Untuk meyakinkan bahwa Yesus tidak lagi dalam kubur itu. Yesus tidak di dalam lagi. Kain kafan yang dipakainya dalam kubur tidak pantas lagi untuk dia pakai. Kain kafan yang ia pakai, yang digunakan untuk membungkus jenazah seperti masa sekarang ini, zaman itu saya tidak tahu, sudah tidak cocok lagi untuknya. Jadi ia singkirkan, dilipat di sisi kubur. Untuk pastinya itu dilipat di sisi. Jadi itu mengenai kubur itu besar. Poin berikutnya adalah mengenai Nabi Yunus. Yesus berkata, seperti Yunus di dalam ikan paus 3 hari dan seterusnya. Dan seterusnya, Yesus tidak berkata, aku tidak akan taruh dalam mulut ikan paus. Ia tidak bilang, ia akan dimasukkan dalam mulut ikan paus dan paus itu membawanya 3 hari 3 malam di laut. Ia tidak bilang begitu. Ia bilang, seperti Yunus, mirip Yunus, menurut contoh dari Yunus. Aku juga akan 3 hari di bawah bumi. Kalau Anda ingin memahaminya secara harafiah, apakah Yesus berada dalam tubuh ikan paus? Tidak, tidak benar.
Ia ada dalam gua yang merupakan kuburan. Itu adalah simbolisme. Seperti Yunus 3 hari dalam perut paus. Aku juga akan dikubur dalam kubur ini 3 hari. Yang kedua adalah tertulis dalam kitab, pada hari ketiga ia bangkit. Itu tidak secara spesifik bilang 24 jam dan beberapa menit, berapa detik. Pada hari ketiga ia bangkit. Jadi kapan ia bangkit tidak disebutkan jam berapa ia bangkit, hanya disebutkan mereka datang lebih pagi dan menemukan ia telah bangkit. Tidak dicatat waktu spesifik untuk itu. Dan akhirnya, aku rasa waktuku sudah habis. Akhirnya, saya tidak mau menyanggah. Akhirnya saya ingin memberi Anda 1 poin. Saya hanya memberi Anda 1 poin. Anda tertulis dalam Alkitab, keistimewaan menyaksikan keajaiban Yesus bangkit dari kematiannya, melihatnya setelah ia bangkit. Maksud saya, dengan cara apa saja. Itu bukan untuk siapa saja. Itu hanya bagi mereka yang percaya. Untuk 500 orang dari mereka, 12 murid dan 120, dan totalnya kira-kira 500 orang dari seluruh bangsa Yahudi. Karena ketidakpercayaan, ketidaksetiaan mereka, dan juga penolakan akan karya Tuhan, mereka tidak dapat kehormatan untuk melihat Yesus bangkit dari kematian. Mereka tidak bisa melihat Yesus hidup kembali setelah mati. Jadi Anda juga hari ini, jangan keraskan hati Anda dan mengikuti jalan orang tidak percaya. Karena Allah akan menunjukkan dirinya sendiri pada Anda bila Anda mengikuti jalan iman. Terimalah firman dengan iman. Iman sederhana, iman yang murni. Terimalah ia sebagai anugerah dari Tuhan. Ia akan menunjukkan dirinya pada Anda. Kalau Anda mengeraskan hati seperti koma yang dibengkokkan ke kanan, koma ini dibengkokkan ke kiri, dan akhirnya Anda akan seperti orang Yahudi. Ditolak. Jangan lakukan itu. Terimalah ia malam ini. Lunakkanlah hati Anda. Anda akan menerima pengampunan dari dosa dan kebangkitan di waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni. Waktunya masih 1 menit lagi. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk mempresentasikan sanggahannya selama 15 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al wajhaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pastor Rukni yang mengatakan kata-kata saya tadi tidak logis, dan beliau memberikan tanggapan logis pada itu semua, dan dia menyinggung beberapa dari 14 poin yang saya sampaikan. Saya akan tanggapinya insya Allah satu persatu. Andalah yang menentukan siapa yang logis, saya atau pastor. Pastor mengatakan mengenai definisi yang saya cek di kamus, tapi beliau setuju saya mengatakan yang benar, bahwa huruf K besar menurut kamus, Yesus Kristus damai besertanya dibangkitkan dari kematian. Dalam kebangkitan ia harus bangkit. Saya tidak mengatakan pada pastor untuk setuju dengan kamus, karena beliau mungkin tidak setuju dengan kamus, begitu juga saya. Tapi beliau harus setuju pada Alkitab. Santo Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintius pasal 15 ayat 44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah sama dengan malaikat, tubuh rohania. Apa ia percaya pada Yesus atau tidak? Damai besertanya. Jadi, menurut Yesus damai besertanya, agar ia dibangkitkan, ia harus jadi roh, bukan tubuh yang hidup. Dan semua 14 poin yang saya sebutkan itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Ia berkata tentang memakukan segala Taurat itu pada salib. Siapa yang mengatakan itu? Paulus, bukan saya. Paulus dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14 yang menyalahi ajaran Yesus. Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Turutilah perintah Allah. Saya setuju dengan Yesus damai besertanya. Kalau Anda ingin keselamatan, turutilah segala perintahnya. Paulus berkata pakukan itu disalib, dan pastor berkata segala perbuatan baik Anda percuma. Kalau tidak ada penyalipan, Alkitab harganya kurang dari 2 paya. Dan dalam Alkitab semua itu terbukti. Yesus damai besertanya tidak mati. Poin ketiga mengatakan, saya mengatakan, tunjukkan 1 ayat dalam Injil di mana Yesus Kristus damai besertanya disebutkan sebagai ia dibangkitkan. Tidak satu pun. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 28 ayat 6, katanya, saya bacakan ini, ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Ia bangun. Tidak dikatakan kalau ia bangkit. Bangun berarti ia hidup. Ia hidup.
Saya tidur dan saya bangun. Apa itu artinya dibangkitkan? Apa itu artinya? Pastor berkata, ia melihat seorang anak kecil. Menurutnya dia tewas. Dokter. Ia berkata demi Yesus mengatakan anak itu sudah sembuh. Anak itu hidup lagi. Apa anak itu dibangkitkan pastor? Tidak. Tapi ia waktu itu disadarkan. Yesus damai besertanya tidak dibangkitkan dari kematian di kayu salib. Ia disadarkan. Poin keempat. Ia berkata, Alkitab berkata Yesus damai besertanya berjalan menembus tembok. Itu tidak pernah disebut dalam Alkitab. Itu asumsi. Asumsi. Tidak ada dalam Injil menyebutkan ia berjalan menembus. Itu asumsi. Kita bisa luruskan. Kalau Anda tahu latar belakangnya, sayang waktu tidak mengizinkan. Yesus ingin menunjukkan tangan dan kakinya mengapa? Untuk menunjukkan lubang-lubangnya. Siapa yang mengatakan itu? Pastor. Injil Lukas pasal 24 ayat 3 berkata, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Lihat tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Dia tidak bermaksud menunjukkan bekas tusukan paku di tangannya. Itu katanya. Itu yang diinginkan. Thomaslah yang ingin melihatnya. Di ruang atas, ia ingin bilang, aku bukan roh. Untuk membuktikan apa? Ia tidak dibangkitkan. Poin keenam, ia berkata, kubur itu besar karena itu adalah kuburan orang kaya. Dan itu sudah disebutkan dalam wacana saya. Itu kuburan orang Yahudi kaya dan berpengaruh. Yusuf dari Arimatea. Poin ketujuh, mengapa batu itu diguling? Pastor berkata, malaikatlah yang menggulingkannya. Saya tidak bertanya, siapa yang menggulingkan batu itu? Saya bertanya mengapa itu digulingkan. Pastor berkata, untuk memperlihatkan pada orang-orang bahwa Yesus tidak mati. Kalau saya setuju pada argumennya, bahwa itu dimaksudkan untuk memperlihatkan pada orang-orang kalau Yesus tidak mati, mengapa kain kafan itu dilepaskan? Pertanyaannya bersamaan, batu digulingkan dan kain kafan dilepaskan. Itu dilepaskan di tempat. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 20. Kain itu dilepaskan dan ditaruh. Juga dalam Injil Markus pasal 16. Itu tidak ditanggapi. Satu-satunya jawaban adalah karena Yesus damai besertanya, ia masih hidup. Karena ia masih hidup, ia harus melepaskan kain kafan itu, juga menggulingkan batunya. Pastor berkata, Yesus tidak masuk dalam perut ikan paus. Kapan saya pernah bilang itu? Bahasa Inggris menyatakan dengan jelas Yesus damai besertanya berkata dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38-40 bahwa seperti juga Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan ada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Yesus tidak berkata ia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Saya pikir Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris apa kata Yesus. Seperti Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Jadi di manakah pertanyaan tentang ia masuk dalam perut ikan paus? Itu bahasa Inggris jelas. Seperti Yunus dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. Yunus dulu masih hidup. Jadi Yesus Kristus untuk memenuhi nubuat itu ia harus tetap hidup. Tapi orang Kristen bilang, ia waktu itu mati. Agar ia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Pastor berkata, faktor waktu. Saya setuju. Menurut Injil, ia bangkit di hari ketiga. Jadi, ia memenuhi nubuat tentang faktor waktu. Ada juga misionaris Kristen yang pernah bicara pada saya, yang bilang, sehari semalam itu tidak berarti 24 jam. Dalam argumen Anda bisa setuju. Ada misionaris lain yang bilang, kalau saya pergi ke New York, jam 2 siang, Senin siang, berangkat dari New York esokan harinya, pagi-pagi sekali. Kalau ada seseorang yang bertanya pada saya, berapa hari Anda tinggal di New York? Saya akan bilang 2 hari. Secara teknis itu salah, tapi demi pengertian, saya bisa setuju dengan Anda, tidak masalah 2 hari. Itu tidak berarti saya harus tinggal 24 jam. Kalau dia bilang 2 hari, saya bisa terima dalam hal argumen. Alkitab berkata, menurut pastor dan saya setuju dengannya, Yesus Kristus damai besertanya bangkit pada hari ketiga. Sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Kalau saya setuju dengan pastor, jangan terlalu mendetail. Jam berapa Yesus ditaruh dalam kubur, dibaringkan pada Jumat malam. Kalau ia bilang sore, saya setuju, demi argumen. Ia bilang siang, saya setuju. Ia berkata, andai kata Yesus Kristus damai besertanya tidak meninggalkan kubur itu minggu dini hari, ia pergi waktu siang, saya setuju. Jadi Yesus Kristus damai besertanya sebagian hari dianggap sebagai hari penuh. Itu Jumat, 1 hari, Jumat malam.
Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu pagi. Walaupun Anda panjangkan dan dipenuhkan harinya, hasilnya jadi 3 hari dan 2 malam. Tanda Yunus tidak berkata, seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu disebut seperti Yunus 3 hari dan 3 malam. Begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Berapa totalnya? 3 hari dan 2 malam. Itu bukan 3 hari dan 3 malam. Apapun yang coba Anda katakan, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab itu 3 hari 3 malam. Tidak akan pernah. Jika seorang Kristen berkata pada saya kalau dia tiba di New York jam 2 siang dan pergi keesokan harinya waktu pagi, itu 2 hari, saya setuju. Tapi kalau dia bilang saya tinggal di New York selama 2 hari 2 malam, saya akan bilang dia itu pembohong. Ya, pembohong besar. Maksimum Anda bisa bilang 2 hari, dengan pengertian sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Tapi jika 2 hari 2 malam, jika dia mengatakan itu, dia pembohong. Beliau bilang, poin terakhir katanya, tidak ada yang melihat Yesus Kristus damai besertanya masih tetap hidup. Saya bisa buktikan dalam wacana saya. Saya telah memberinya 14 poin yang dinyatakan dalam pandangannya, yang lagi-lagi saya luruskan. Secara logis, Yesus Kristus damai besertanya masih hidup waktu itu. Itu berarti, menurut Santo Paulus, menurut Yesus Kristus damai besertanya, menurut Kamus Oxford, Kamus Webster, ia tidak disalibkan dan juga tidak dibangkitkan. Kalau ia tidak disalibkan, tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Dalam wacananya, pastor berkata, ia menerangkan dengan sangat gamblang. Dalam wacananya, ia berkata, setiap manusia, menurut pengertian gereja, setiap manusia dilahirkan dalam dosa. Setiap anak manusia punya noda dosa. Dosa yang diterangkan beliau secara benar dikatakan apa yang diterangkannya, tapi redaksinya kurang tepat. Ia berkata bahwa Adam dan Hawa damai beserta mereka tidak mematuhi Allah dan makan buah terlarang dari pohon terlarang. Karena itulah Allah yang Maha Kuasa menghukum mereka, dan kata beliau, ia mengusir mereka dari Firdaus. Tidakkah itu cukup? Kalau mengacu pada Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, manusia akan bekerja keras dan wanita akan tunduk pada suaminya dan akan melahirkan dengan kesakitan. Kehamilan itu kutukan menurut Alkitab. Setelah itu, orang Kristen bilang bahwa setiap anak yang dilahirkan sejak zaman Adam sampai besertanya, sampai anak yang terakhir yang dilahirkan pada akhir dunia, dilahirkan dalam dosa. Saya bertanya pada Anda, saat Adam damai besertanya makan buah terlarang, apa ia bertanya? Apa dia bertanya pada saya? Tidak. Apa dia bertanya pada pastor? Saya tidak tahu. Jika dia memang tidak meminta izin pada saya, mengapa saya harus bertanggung jawab? Apakah Allah tidak logis? Tidak. Lalu mengenai penebusan dosa, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar ia berkorban untuk menebus dosa. Coba kita lihat apa kata Alkitab. Mereka berkata tentang penebusan dosa, bahwa Yesus Kristus menyerahkan hidupnya demi menebus dosa anak manusia. Dan ia berkata, misionaris Kristen berkata, roh yang berdosa akan mati. Itu disebutkan Yezekiel pasal 18 ayat 20, Yezekiel pasal 18 ayat 4, roh yang berdosa akan mati. Namun pada Yezekiel pasal 18 ayat 20, itu bukan akhir dari ayat itu hanya awal dari ayat itu. Apa yang lengkapnya adalah misionaris Kristen bilang, roh yang berdosa akan mati. Karena itu, setiap manusia yang dilahirkan dalam dosa harus percaya pada salib untuk mendapat keselamatan. Ayat lengkapnya dalam Yezekiel pasal 18 ayat 20, roh yang berdosa akan mati, tapi anak tidak akan turut menanggung beban ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadilah baik, maka kebaikan akan ada padanya. Yang jahat, maka jahat akan padanya. Ini berlanjut pada pasal 18 ayat 21 dari Yezekiel yang berkata, kalau orang tersebut bertobat dari dosanya dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan hidup, ia tidak akan mati. Siapa yang mengatakan? Alkitab, Perjanjian Lama, Yezekiel pasal 18 ayat 20 dan 21, Anda tidak akan mati. Kalau Anda menjunjung kebaikan, Anda tidak akan mati. Yesus berkata, kalau Anda ingin keselamatan, patuhilah hukum dan perintah Allah. Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, pengajaran kami sia-sia dan iman Anda sia-sia. Dan ada bukti, Yesus damai besertanya tidak benar-benar disalib.
Orang pernah bertanya pada saya, apakah orang Kristen punya satu pandangan saja tentang penyaliban? Itu adalah konsepsi. Kalau semua orang Kristen hanya punya satu pandangan, bahwa Yesus damai besertanya benar-benar disalib. Itu adalah salah konsepsi, karena ada beberapa sarjana Alkitab Kristen yang berkata bahwa Yesus damai besertanya tidak mati disalib. Dia diturunkan dari salib. Ia diturunkan, ia masih hidup. Dalam Kristen mula-mula, ada tidak kurang dari 7 sekte yang percaya bahwa bukan Yesus, tapi orang lain yang disalib. Itu dikenal sebagai teori pergantian. Kaum Basilinian mula-mula percaya tentang itu. Orang Karpoket, semua Kristen percaya itu. Orang Nazaret percaya, orang Korintus percaya, orang Kristen dalam banyak aspek percaya. Bukan Yesus Kristus, tapi orang lainlah yang disalib waktu itu. Kalau Anda baca Injil Barnabas, pastor mungkin tidak akan setuju dengan itu. Dia adalah kontroversi Yesus damai besertanya, dan saya saksikan itu. Dia berkata, sebagai ganti Yesus yang disalib, Yudaslah yang disalib. Kalau Anda baca kitab-kitab gulungan Najah Hamadi, ia berkata Yesus tidak disalib. Mereka semua orang Kristen. Saya tidak mengatakan hal ini dalam wacana saya, karena pastor bilang, saya tidak percaya dengan Injil Barnabas, saya tidak percaya dengan kitab Najah Hamadi. Jadi apa yang dia percayai? Beliau percaya Alkitab ini. Saya membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Dan mereka bilang Yesus damai besertanya mati untuk menebus dosa. Anggap saja Anda percaya. Kalau Anda membaca Injil Matius pasal 27 ayat 46 dan Injil Markus pasal 15 ayat 34, saat Yesus disalib, ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus damai besertanya bersedia disalib dan berseru disalib, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa ia tidak rela untuk disalib. Mengapa ia berseru? Anda bisa kutip dari Alkitab mana saja, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab Ibrani atau Alkitab Marathi. Di semua Alkitab, pernyataan bahasa Ibrani itu tetap ditulis Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu artinya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak rela untuk disalib. Dan saya ingin membuat kesimpulan bahwa Yesus damai besertanya, ia tidak disalibkan, tapi disalib fiksi. Saya bacakan lagi terjemahan dari ayat yang saya bacakan di awal wacana saya, dari surat Al-Isra pasal 17 ayat 81. Wa qul jal wajhakal batil innal batila kana zahuqa. Saat kebenaran diungkapkan lawan kebohongan, kebohongan sirna, karena kebohongan sesuai sifatnya alami akan sirna. Wa akhirut dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi untuk tanya jawab terbuka. Untuk menghasilkan manfaat maksimum dalam waktu yang terbatas, kira-kira 50 menit yang kita punya untuk acara tanya jawab, aturan-aturan berikut ini mohon diperhatikan. Pertanyaan Anda harus dalam topik, apakah Yesus benar-benar disalib? Pertanyaan di luar topik tidak akan dilayani. Dimohon agar mengajukan pertanyaan dengan singkat dan langsung, karena ini bukan waktunya berceramah bagi para penanya. Pastor Rukni dan Dr. Zakir harus menjawab dengan pengertian yang luas, dan jawaban-jawaban mereka tidak boleh melebihi 5 menit. Anda hanya boleh mengajukan satu pertanyaan di satu waktu. Untuk pertanyaan yang kedua, Anda harus berdiri di belakang antrian lagi dan menunggu kesempatan yang kedua. 4 mikrofon telah disediakan di sini untuk para penanya menyampaikan pertanyaannya. 2 di dekat panggung untuk pria dan 2-nya di belakang untuk yang wanita. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Pastor Rukni, silahkan Anda antri di belakang mikrofon yang berlabel pertanyaan untuk Pastor Rukni. Contohnya, mikrofon pertanyaan di sebelah kiri saya ini di panggung adalah untuk Pastor Rukni, untuk pria. Begitu juga mikrofon di sebelah tangan kanan saya dekat panggung adalah untuk pertanyaan Dr. Zakir. Begitu juga di bagian wanita.
Itu ditulis di mikrofon. Pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam potongan kertas yang disediakan oleh para sukarelawan di sisi aula diberikan prioritas kedua dan akan dibacakan kalau waktu mengizinkan. Mohon menyebutkan nama dan profesi Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi pembicara punya apresiasi tentang tingkatan pertanyaan Anda dan memberikan jawaban yang sesuai. Kami akan mengizinkan satu pertanyaan per giliran dengan rotasi menurut arah jarum jam. Bergiliran ditujukan pada tiap pembicara. Kini kami persilahkan pertanyaan pertama dari bagian pria di sebelah kanan untuk Dr. Zakir. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik. Yesus Kristus disalibkan demi dosa manusia. Bisakah seseorang menebus dosa orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah seseorang bisa disalibkan demi dosa orang lain, dan itu pertanyaan yang logis. Sebagian dari itu sudah dijawab dalam sanggahan dan saya buktikan dari Alkitab bahwa menurut Alkitab, Kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, roh yang berdosa akan binasa. Tapi bila ia bertobat dari dosanya dan melakukan kebaikan, ia tidak akan binasa. Dan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa ayah saya, dan ayah saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa saya. Pesan sama yang ditulis dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Anda bisa baca dalam surat Al-An'am pasal 6 ayat 164, surat Al-Isra pasal 17 ayat 15. Itu disebutkan dalam surat Al-Fatir pasal 35 ayat 17, surat Al-Jumar pasal 39 ayat 7. Dalam beberapa tempat dinyatakan bahwa tidak ada penanggung beban bisa menanggung beban yang lainnya. Pesan yang sama, Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Berarti dosa tidak bisa diwariskan. Pastor dalam pembicaraannya memberikan contoh Abraham damai besertanya, di mana Tuhan memintanya untuk mengorbankan anaknya. Dan saya setuju dengan pastor. Allah menguji Abraham. Di saat terakhir, Allah menaruh seekor domba. Berarti Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil. Ia ingin menguji nabinya. Dalam rangka pengujian itu, ia tidak mau mencelakai nabi itu. Ia tidak mau membiarkan anak sang nabi itu mati. Saat itu, ia menguji nabi. Bayangkan, kini kita punya Yesus Kristus damai besertanya sendiri disalib demi dosa orang lain. Itu melanggar Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Dosa itu tidak diwariskan. Bila Adam damai besertanya melakukan dosa, saya tidak akan bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Dan sebagai contoh yang akan saya berikan pada Anda, ada seseorang tuan yang kaya. Ia punya banyak pembantu. Ia berpesan jangan melakukan kesalahan, tapi mereka melakukan kesalahan. Dan tuan itu bilang, ini anak saya cinta anak saya. Dia membunuh anaknya itu. Dan dia bilang, kalian semua pembantu yang suka mencuri, yang dulu suka curang, percayalah, saya membunuh anak saya demi pencurian kalian. Dan saya akan memberikan kalian keselamatan. Saya akan memberikan kalian upah. Apa itu kedengarannya logis? Para pembantu itu merampok. Mereka curang. Mereka takut pada tuan mereka. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Saya bunuh anak saya. Percayalah, saya bunuh dia demi dosa-dosa kalian. Saya mengampuni kalian dan memberikan kalian upah. Apa ini kedengarannya logis? Tidak kan? Allah Maha Kuasa mengorbankan anaknya. Kami tidak mengakui ia anak Allah. Kami tidak mengakui ia anak kandung Allah. Sebagai umat Allah, kami setuju bahwa ia adalah Nabi Allah. Dengan pengertian ia anak Allah, tapi ia bukan anak kandung Allah. Saya rasa itu jawabannya. Iya saudara, di kiri. Yang terhormat pastor, dalam Alkitab Injil Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang asing. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Sekarang kalau ini benar, bisakah Anda minum racun ini dan juga benda yang mematikan? Karena menurut saya ini akan benar-benar mematikan. Tapi karena Anda orang percaya, itu tidak akan membahayakan Anda. Bisakah Anda buktikan itu pada kami dengan meminumnya?
Lagi pula kalau sesuatu terjadi, kami tidak akan bertanggung jawab. Begini, itu ditulis dalam konteks bila orang melayani Allah. Dan ada kasus-kasus seperti terjadi di Cina dan Rusia, orang dipaksa meminum racun. Dalam konteks itu, tidak dalam konteks ingin mengejek Tuhan. Dalam konteks itu, Anda akan dapat kuasa semacam itu. Tidak dalam Kalau Anda konteks orang semacam percaya, ini. tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada Anda, kan? Tidak hanya kalau Anda percaya dalam konteks melayani Allah, dan tidak dalam konteks mencoba-coba Allah. Kalau begitu Anda... maaf saudara, Anda sudah mengajukan pertanyaan, mohon biarkan pembicara menjawab dengan caranya, ya. Pertanyaan Anda sudah selesai, Anda boleh pegang botol Anda dan mengacungkannya tanpa bicara. Ya, silakan. Ada tertulis mengenai Yesus, kalau ia menjatuhkan diri, kakinya tidak akan patah, dan para malaikat akan melindunginya. Iblis ingin ia terjun dan membuktikannya. Ia berkata, tidak, jangan mencobai Tuhan. Saya memberi Anda jawaban yang sama. Berikutnya adalah pertanyaan dari bagian wanita untuk Dr. Zakir. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Dr. Zakir Naik. Nama saya Azra dan saya ingin bertanya pertanyaan tentang Yesus, damai besertanya, disalibkan dan mati demi menebus dosa manusia. Manusia hanya bangkit bila hanya Ia itu Tuhan. Bagaimanakah konsep keilahian Kristus dalam Islam dan Kristen? Itu pertanyaan yang baik. Saya ingin berkomentar tentang jawaban yang diberikan Pastor Rukni, dan saya ingin memberikan selamat. Ia berkata bahwa Yesus Kristus mengadakan mukjizat, dan karena itu kepercayaan kalian meningkat. Dan saat ia datang ke Bombay, dia mengidap penyakit yang saya tahu sebagai dokter, itu adalah penyakit yang sangat parah. Dan Yesus menyembuhkannya, dan ia membuat pamflet tentang hal itu. Yesus pernah membangkitkan gadis kecil katanya. Menurutku imannya sudah menurun. Dia tidak mau minum racun itu. Mungkin imannya sudah turun. Kalau ia beriman, ia akan minum racun itu. Tapi karena sudah menurun, saya akan memberikan dia selamat lagi. Ia sedang kembali ke dalam imannya, yaitu Islam. Dan Yesus damai besertanya berkata, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 tertulis bahwa akan bangkitlah banyak Kristus palsu dan nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, sehingga kalau mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mukjizat bukanlah ujian untuk membuktikan Anda ilahi atau tidak, umat Allah atau tidak, beriman atau tidak. Menurut Yesus damai besertanya, saudari kita mengajukan pertanyaan yang bagus. Apakah konsep keilahian Yesus dalam Islam dan Kristen? 1. Ayat saja sudah cukup. Surat Al-Ma'idah pasal 5 ayat 72 tertulis, Laqad kafarol lazina qalu innallahu huwal masih ibnu Maryam. Adalah bohong, penghujatan mereka yang berkata Yesus damai besertanya anak Maria adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala masih umat Kristen, ya Bani Israel, kaum Israel, A'budallah, sembahlah aku, Rabbi wa Rabbukum, yang adalah Allahku dan Allahmu. Innahum yusrik billah, siapapun yang menyamakan siapapun dengan Allah, faqad haramallahu wal jannah, Allah akan membuat surga haram baginya. Wa ma wahun nar, walaliz zalimin min ansor, api nerakalah tempatnya, dia akan disiksa di sana selama-lamanya. Kalau Anda menyamakan siapapun dengan Allah, kalau Anda bilang Yesus Allah, surga itu haram bagi Anda, tidak ada keselamatan bagi Anda. Apa kata paham Kristen? Seperti yang pernah saya bilang, tidak ada satupun pernyataan dalam seluruh Alkitab di mana Yesus Kristus damai besertanya bilang sendiri bahwa ia Allah atau bilang sembahlah aku. Saya menantang semua orang Kristen, termasuk pastor, untuk menunjukkan ungkapan atau pernyataan dalam Alkitab di mana Yesus berkata bahwa dirinya itu Allah atau bilang sembahlah aku. Sebenarnya dalam konteks itu sudah jelas. Sebenarnya Yesus berkata, itu disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 28, Bapakku lebih besar dariku. Injil Yohanes pasal 10 ayat 29, Bapakku lebih besar dari segalanya. Injil Matius pasal 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan roh Allah. Injil Lukas pasal 11 ayat 20, aku mengusir setan dengan jari Allah. Injil Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri, aku menghakimi atas apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku melainkan kehendak Bapakku. Kalau ada yang bilang bukan kehendakku tapi kehendak Bapa, ia muslim. Dan Yesus damai besertanya adalah muslim, bukan kehendakku tapi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ia berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 24, firman yang kau dengar bukan dariku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, hidup yang kekal mereka yang percaya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Disebutkan dalam Kisah-Kisah Rasul pasal 2 ayat 22, hai orang Israel,
Ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan padamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara Dia. Seorang manusia yang ditentukan oleh Allah di antara kalian dengan mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Allah. Yesus Kristus damai besertanya. Dalam hal keilahiannya, Ia adalah salah satu nabi yang paling berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami persilahkan pertanyaan dari bagian wanita untuk Pastor Rukni. Percaya pada salib dan kebangkitan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalau Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus mendapatkan keselamatan? Ini topik yang sangat penting. Ini disebutkan dalam banyak bagian Alkitab yang ada jawaban untuk itu. Salib itu adalah sentral dalam sejarah. Orang Kristen melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu, beriman pada Yesus, tidak terbatas waktu. Mereka selamat karena iman mereka pada Yesus. Orang-orang percaya sebelum Kristus, termasuk Abraham dan orang-orang beriman terkenal lainnya, mereka memandang ke depan dengan iman. Para nabi memandang dengan iman ke masa Yesus. Mereka percaya padanya, karena itu mereka selamat. Itu tertulis bahwa saat mereka meninggal, mereka percaya pada Kristus di masa depan. Lalu Yesus saat ia meninggal, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah ia turun ke tempat di mana orang-orang percaya itu ditahan, dan ia membebaskannya karena mereka meninggal dalam iman. Mereka belum bisa masuk surga karena hutang dosa mereka belum dibayar lunas, tapi mereka ditahan di tempat spiritual yang netral dan aman. Dan Yesus turun ke tempat-tempat dalam dan membebaskan mereka. Dan saat Yesus mati di kayu salib, banyak jiwa, kuburan orang-orang saleh dari segala zaman terbuka, dan mereka berjalan di Yerusalem. Mereka melihat dengan matanya. Jadi orang-orang di masa sebelum Kristus melihat ke depan pada Kristus dalam iman. Mereka diselamatkan lewat tindakan Yesus yang disalib. Orang-orang sampai masa kini termasuk saya dan banyak orang lain melihat ke belakang, dan kita selamat karena iman kita pada Yesus. Efek salib itu tidak terbatas waktu. Untuk umat manusia di masa lalu, di masa kini, dan masa mendatang. Terima kasih. Hadirin sekalian, boleh saya minta para penanya yang dapat giliran menyebutkan nama dan profesi mereka, jadi para pembicara bisa memberikan jawaban yang setingkat dengan tingkat pengertian mereka. Saya mohon. Ya, saya Fajar Tagu dan saya mahasiswa. Di kamar atas Yesus muncul dalam bentuk roh. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Saya ulangi pertanyaannya, bahwa Yesus damai besertanya, ia muncul dalam bentuk roh di ruang atas. Bukankah itu bukti bahwa ia pernah mati dan dibangkitkan? Firman itu ditulis dengan jelas dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 37 yang sempat saya sebut dalam wacana saya dan saya paparkan, mengatakan bahwa para murid ketakutan dan ngeri. Mereka mengira bahwa ia adalah roh, mereka mengira Anda itu roh. Itu bukan Yesus damai besertanya, itu benar-benar roh. Untuk meluruskannya, beberapa kata berikut diucapkan Yesus di Injil Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. Ia berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri, kemarilah dan lihatlah sendiri, karena roh tidak punya daging dan tulang." Itu adalah kesalahan pihak para murid. Mereka mengira Yesus itu roh, yang dijelaskan oleh Yesus damai besertanya bahwa kalian, periksalah, ini tanganku, kalian akan tahu bahwa aku bukan roh. Bahkan ayat tersebut membuktikan bahwa ia tidak mati, dia masih hidup, membuktikan ia tidak dibangkitkan. Allah memberkati. Terima kasih. Ya, saudara. Selamat malam, Saudara Rukni. Saya akan menanyakan pertanyaan sederhana pada Anda, tapi itu bukan dari pokok bahasan itu, karena Anda sama sekali tidak menyinggung pokok bahasan itu. Setahu saya Anda telah bicara tentang banyak hal, Alkitab, pengajaran palsu, semuanya. Tapi Anda tidak pernah bicara lebih dari 5 menit menyinggung pokok bahasan itu. Jadi apapun yang Anda bicarakan, saya akan menanyakan hal itu saja. Anda berkata, Musa telah menulis 5 kitab. 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imanat, Bilangan, dan Ulangan. Ini semua ditulis oleh Musa. Kalau Musa telah menulis kitab-kitab itu, bagaimana Anda bisa berkata bahwa tidak ada yang tahu kematian saya
dan saya ada dalam hukuman mati, sementara Musa berusia 120 tahun. Bagaimana itu mungkin? Seorang manusia, Anda tahu, Alkitab, ia tidak menulis Alkitab asli dalam bahasa Inggris. Itu ditulis dalam bahasa Yunani dan Arab, Aramik, Ibrani dan Aramik. Begitulah. Itu terjemahan. Alkitab itu adalah terjemahan. Jadi apapun yang tertulis di sana, Anda berkata, dua malaikat menggulingkan batu itu. Di sanalah Anda mengembalikan malaikat dalam bahasa Yunani asli. Zen, Anda terjemahkan jadi dua malaikat. Saat sampai pada hal para murid, khususnya Yohanes, Anda bilang murid-murid, Anda bermain-main kata. Sekarang, tolong katakan pada saya, Alkitab versi mana yang benar? Anda punya banyak versi. Dan dalam bahasa apa Alkitab lebih benar? Apakah Arab atau Inggris? Karena seperti yang saya tangkap, ya, terima kasih. Tidak. Saudara, ini pertanyaan mohon serius. sampaikan pertanyaan Ini lewat pertanyaan kalimat. serius karena Tolong, saya tidak saudara. mengerti apapun dari wacana pastor tentang pokok bahasan ini. Karena dia bicara tentang Musa, Yesus, ini dan itu. Saya menanyakan hal ini sesuai dengan itu. Anda harus melonggarkan peraturan ini. Saya mohon. Jadi ini pertanyaan yang saya ajukan pada Anda. Apakah bahasa yang digunakan dalam bahasa Alkitab? Apakah dalam Inggris atau dalam bahasa lain? Kalau saya ada jaminan hidup, saya ikut Yesus. Pastor, tolong terangkan bahasa apa itu? Halo? Halo? Saudara kita ini menanyakan pertanyaan yang amat rumit. Dan Itu pertanyaan sederhana. bagaimana kalau Pertanyaan kapan-kapan kita sederhana, bertemu di bukan gereja rumit. bersama dan mendiskusikannya bersama-sama? Tunggu. Itu pertanyaan mudah. Itu pertanyaan mudah. Versi manakah yang benar? Dan bahasa apa yang digunakan Musa? Musa bisa hidup lama, tapi saya cepat mati. Saudara, Dan tidak ada bicara saya yang mohon benar. tenang. Saudara, Apakah itu Inggris? biarlah para hadirin menentukan apakah jawaban itu benar atau salah. Apakah itu cukup memuaskan? tidak. Saudara, Anda tidak bisa menjadi hakim sendiri. Tidak. Saya Saudara, ingin menilai. beliau telah menjawab. Tidak Biarkanlah. bisa. Tolong saudara. Beri saya 1 Tolong 2 menit. tenang. Beliau berkata, Maaf saudara, Alkitab dengar. itu adalah seperti Maaf, cermin. saudara. Alkitab itu seperti cermin. Saudara, tolong. Kami sebentar. menghargai antusiasme Beri saya Anda. kesempatan. Kami menghargai Anda. 1 atau 2 menit saja, Tapi tolong. Anda harus Tolong. mengerti peraturan di sini. Saya akan mengulang. Saudara, kami menghargai antusiasme Anda. Kami menghargai jawaban yang diberikan saudara Rukni. Beliau bilang kita akan mendiskusikannya Tolong biarkan Pastor dan Rukni yang Anda bicara. juga disambut. Benarkan Pastor Kenapa Rukni? orang lain bisa Nah, diberi saudara kesempatan? tenang Tentu Saya saja. tidak. Silahkan pertanyaan Tolong biarkan selanjutnya bicara. untuk Dr. Zakir Saya masih dari belum puas bagian dengan wanita. jawabannya. Kenapa pertanyaan saya tidak ada jawabannya? Tolong, beri kesempatan. Silahkan, Tolong, sebentar apakah saja. ada Kenapa pertanyaan ini tidak adil? dari Tolong. saudari? Assalamualaikum saudara. Saudara, apakah itu konsep Tritunggal dan apakah hubungannya dengan penyalipan? FIXION. Silakan. Ini melangkah lebih jauh lagi. Apakah konsep Tritunggal itu? Bagaimana itu berhubungan dengan penyalipan? FIXION. Terima kasih sudah menjelaskan itu. Akan sulit bagi saya untuk menjawabnya. Sekali lagi, sudut pandang Islam dan sudut pandang Alkitab, Quran dan Alkitab. Sekali lagi Quran memberikan jawabannya. Surat Al-Maidah pasal 5 ayat 73. Laqad kafarul lazina qalu innallaha salisu salasa, adalah penyesatan, adalah penghujatan mereka yang berkata Allah itu tiga yang esa, berarti Tritunggal. Dalam surat An-Nisa pasal 4 ayat 171, wala taqulu salasa, jangan bilang Tritunggal, hentikan, itu akan lebih baik bagimu. Wala taqulu salasa, kata Tritunggal disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 2 kali. Tapi bila Anda membaca Alkitab, dalam Alkitab lengkap, kata Tritunggal tidak disebutkan di mana-mana. Bila Anda membaca ensiklopedia, besarnya lebih dari 2 kali Al-Quran, sebenarnya ini dalam tulisan-tulisan kecil, ini dalam bahasa Arab, Inggris, dan tafsirannya. Alkitab itu sebenarnya besarnya 2 kali, lebih dari 2 kali dari kitab Al-Quran. Anda tidak akan menemukan kata Tritunggal dimanapun, tidak ada dimanapun. Ayat terdekat yang bisa dicapai orang Kristen manapun dengan konsep Tritunggal adalah dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menyebutkan ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya satu.
Ayat terdekat mengenai Tritunggal, kitab 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7, dan bila Anda membaca versi standar direvisi, ini versi King James, yang saya pastikan paling populer. Ada saudara yang ingin tahu versi apa ini? Saya akan menjawabnya sekaligus, 2 pertanyaan dalam 5 menit. Ini adalah versi yang paling terbaru. Versi berarti yang otentik selalu paling awal. Dan kitab-kitab Kristen terdiri dari 24.000 manuskrip dalam Alkitab. Tapi tidak ada 2 yang otentik. Ini adalah versi King James baru yang dikutip oleh pastor. Ini versi Katolik yang terdiri dari 73 kitab. Mereka membuang 6 kitab dari versi ini yang dianggap orang Katolik adalah rekayasa. Lebih parah dari itu, orang Protestan, Alkitab Pastor versi King James baru punya 66 kitab, Alkitab berbeda-beda dan banyak macamnya. Saya punya 25 versi dan 200 jenis Alkitab yang berbeda. Lihatlah di perpustakaan kami. Kembali pada pertanyaan, dalam revisi standar, direvisi oleh 10 sarjana, berkedudukan tinggi, didukung oleh kerjasama 50 denominasi Kristen. Mereka bilang bahwa versi King James punya banyak kelemahan. Saat mereka merevisi ini, mereka membuang ayat ini yang paling dekat dengan Tritunggal. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ini hanya rekayasa. Itu ramuan, sisipan tambahan. Mereka membuangnya. Siapa? Bukan Muslim, bukan Hindu. 10 sarjana Kristen berkedudukan tinggi, didukung oleh 50 denominasi berbeda. Mereka membuang ayat ini yang paling dekat dengan Tritunggal karena dianggap rekayasa. Tritunggal itu tidak ada. Yesus Kristus damai besertanya tidak mengklaim keilahiannya. Dalam kategorisme gereja, mereka bilang, Bapa itu satu pribadi, Anak itu satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Mereka bukan 3 pribadi, mereka satu pribadi. Pribadi. Apa-apaan ini? 1 tambah 1 tambah 1. 3 tapi orang Kristen bilang 1. Bila Anda bertanya pada orang Kristen, bahwa saat Anda berpikir tentang Bapa, apakah gambaran sederhana yang Anda dapatkan? Dan orang Kristen, dalam gambaran sederhana, Allah itu seperti Sinterklas duduk di surga dengan altar sebagai kursinya. Banyak yang bilang, Sang Firman atau Sang Anak, Yesus damai besertanya, seperti Jeffrey Hunter dalam film King of Kings. Jeffrey Hunter, rambut pirang, putih, tidak seperti Yahudi, dia buruk rupa tapi seperti Jeffrey Hunter. Saat mereka bicara tentang Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati saat Yohanes Pembaptis di sana, atau seperti bara api saat hari Pantekosta, 3 wujud yang berbeda. Kalau Anda bertanya pada orang Kristen, berapa wujud yang Anda lihat? Ia akan bilang 1. Sejauh apapun Anda berusaha, Anda tidak akan bisa memandang ketika gambaran itu jadi 1. Dan mereka bilang tetap 1. Mereka sedang membohongi Anda. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Itu bukan 1. Saya memberi Anda contoh. Lihat, konsep Tritunggal itu amat sulit dimengerti. Seorang manusia bisa jadi ayah, saudara, dan penguasa di waktu yang sama. Jadi mengapa Allah tidak bisa jadi ayah, anak, dan Roh Kudus? Baiklah kalau begitu, kita anggap saja sebagai contoh. Misalnya menjadi seorang ayah, saudara, dan pengusaha. Seorang saudari bicara pada saudarinya. Ini rahasia, tapi bayangkan, walau ayah yang kita sebut tadi tahu, bahkan si pengusaha akan tahu. Bila Anda membaca Alkitab, Injil Markus pasal 13 ayat 32 berkata, Yesus damai besertanya tentang hari itu, saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa di surga saja. Artinya, waktu penghakiman bahwa Yesus Kristus tidak tahu, malaikat tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu, hanya Allah Maha Kuasa yang tahu. Artinya, mereka bukan Tritunggal. Bukan Tritunggal. Tritunggal adalah konsep yang tidak logis. Anda tidak akan bisa membuktikannya. Anggap saja saya setuju bahwa Yesus damai besertanya mati di kayu salib. Apa itu berarti? Allah mati di kayu salib.